Pemirsa, penyelenggaraan Pesta Demokrasi Pemilu serentak 17 April mendatang rupanya tidak membuat kalangan investor khawatir. Survei Kata Data Insight Center (KIC) menyebut para investor justru lebih khawatir kondisi perekonomian global ketimbang politik dan kondisi keamanan dalam negeri. Optimisme menghadapi pemilu serentak 17 April mendatang terungkap dalam survei Kata Data Insight Center. Dari 172 investor institusi yang disurvei menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu serentak 17 April tidak membuat kalangan investor khawatir. Mayoritas investor atau sebanyak 40,1% justru khawatir terhadap kondisi ekonomi global sebagai faktor beresiko bagi perekonomian nasional. Adapun kekhawatiran terhadap kondisi politik domestik dan kondisi keamanan masing-masing sebesar 25,6% dan 20,3%. Angka ini menandakan sebagian besar investor cenderung optimis terhadap kondisi ekonomi dan pasar keuangan Indonesia. Namun kekhawatiran masih ada karena kondisi ekonomi global menunjukkan tren melambat seiring merebaknya perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok dan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui perlambatan ekonomi global dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia. Namun pemerintah menyiapkan antisipasinya. Tentu kalaupun mereka ada penurunan dari permintaan dan mungkin dalam hal ini akan melakukan adjustment, tentu kita dari sisi Indonesia, kita harus tetap bisa menjaga kinerja dari pertumbuhan ekonomi kita dengan suasana eksternal yang tidak pasti dan menurun tadi. Caranya adalah dengan fokus agar domestic demand kita tetap baik. Maka tadi dengan gubernur, dengan kami menjaga inflasi, dengan pemerintah menjaga inflasi rendah agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan konsumsi tetap terjaga bagus. Sejak tahun 2015 hingga 2018, pemerintah berhasil mengendalikan laju inflasi tahunan pada level 3%. Pemerintah juga senantiasa menjaga permintaan domestik karena menyumbang 57% terhadap pendapatan domestik bruto, sehingga mampu menyeimbangkan tekanan dari eksternal. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut tentang optimisme investor dan iklim positif Indonesia di Indonesia, iklim investasi maksud kami di Indonesia, sudah hadir bersama kami Damhoeri Nasution, panel expert Kata Data Insight Center. Selamat malam Pak Damhoeri. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Baik, saya ingin pertama-tama menanyakan soal pentingnya indeks ini. Artinya kemudian ini untuk pertama kalinya investor diukur kepercayaannya melalui indeks ini. Latar belakangnya seperti apa, siapa saja responden yang memang dimintai pendapatnya ini? Oke, jadi survei ini sebenarnya kita maksudkan untuk mengukur seberapa yakin investor terhadap kondisi ekonomi kita dan pasar keuangan secara umum. Nah, survei semacam ini sebenarnya ini boleh dikata baru pertama kali dilakukan di Indonesia ya. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya rasa-rasanya survei sejenis ini belum ada. Nah, adapun responden yang kita survei di sini, ini adalah investor di pasar modal. Nah, investornya di sini ada 3. Yang pertama itu adalah manajer investasi, kemudian ada dana pensiun, kemudian yang ketiga itu ada perusahaan asuransi. Nah, kalau kita lihat uang yang mereka kelola itu sangat-sangat besar, itu hampir sekitar 500 triliun, itu hampir seperempat dari APBN kita gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa ini penting? Ya, saya pikir dengan gambaran seperti tadi, mereka yang mengelola uang sangat besar, saya pikir kalau mereka masih optimis dengan kondisi ekonomi kita, saya pikir itu sinyal yang cukup bagus bagi perekonomian kita tentu saja. Artinya mereka masih punya keyakinan, punya optimisme yang tinggi terhadap perekonomian Indonesia. Secara umum garis besarnya seperti itu. Betul, yang repot kalau misalnya mereka sudah nggak punya keyakinan gitu ya, itu bisa berbahaya. Nah, jadi saya pikir informasi seperti ini sangat penting untuk kita buat dan untuk kita ikutin terus ke depan. Oke, baik, ada beberapa slide yang mungkin bisa dikomentari secara lebih spesifik. Misalnya ada soal keyakinan investor institusi yang tadi Anda sebutkan mengenai IHSG yang akan terus meningkat, paling tidak sampai 3 bulan ke depan. Ini mungkin bisa dijelaskan. Betul, jadi kalau kita lihat di layar ini hasil survei kita menunjukkan bahwa
kalau kita tanya investor, kira-kira persepsi mereka atau ekspektasi mereka mengenai indeks harga saham gabungan 3 bulan ke depan, itu 84,3% bilang akan naik. Dan hanya sebagian kecil, sekitar 15,7% yang mengatakan akan turun. Nah, tentu saja ini sejalan dengan yang tadi ya, bahwa hasil survei kita menunjukkan memang bahwa kata data Investor Confidence Index untuk bulan Desember itu berada di level 139,1. Artinya sebagian besar investor kita masih cukup optimis dengan kondisi ekonomi dan pasar keuangan kita. Yang memang dalam sejarahnya biasanya memang di tahun politik IHSG itu kecenderungannya terus meningkat. Betul, kalau kita lihat data historis sebenarnya di tahun politik itu jarang sekali IHSG kita mengalami penurunan gitu ya. Hampir nggak pernah. Bisa kita lihat di tahun 2009, di tahun 2014. Bahkan di tahun 2004 ketika kita pertama sekali mengadakan pemilu secara langsung, kita melihat IHSG dari awal tahun sampai akhir tahun itu selalu berakhir lebih tinggi. Baik, ada satu slide berikutnya, ini adalah soal portofolio investasi yang paling menarik ya di mata investor institusi, dan hasilnya adalah seperti ini. Mereka mengatakan bahwa 38,9% itu memilih investasi saham sebagai portofolio investasi paling menarik ya. Nah, ini penjelasannya seperti apa dan mengapa ini penting untuk kemudian disoroti? Saya pikir ini sejalan dengan yang tadi ya. Jadi hasil survei itu menunjukkan bahwa sebagian besar investor kita di pasar modal masih optimis dengan kondisi ekonomi dan pasar keuangan kita. Jadi ketika mereka masih merasa optimis, saya pikir appetite mereka untuk resiko pun tetap tinggi gitu ya. Nah, jangan lupa saham ini adalah salah satu aset yang beresiko tinggi gitu ya. Jadi ketika mereka masih optimis, maka mereka pasti akan memilih aset-aset yang memiliki potensi return-nya tinggi meskipun risikonya tinggi. Makanya saya pikir masih sejalan dengan tadi. Jadi mereka memilih saham sebagai portofolio yang akan mengalami kenaikan cukup signifikan ke depan. Oke, baik, kita beralih ke slide berikutnya. Ini yang sebenarnya slide yang sudah ditampilkan sebelumnya, yaitu kondisi ekonomi global yang dikatakan sebenarnya masih menjadi perhatian utama untuk saat ini. Prosentasenya sebesar 40,1% begitu ya. Jadi mereka sebenarnya lebih mengkhawatirkan keadaan ekonomi global dibandingkan dengan dalam negeri? Betul. Jadi ketika kita tanya responden kita, apa yang paling mereka khawatirkan risikonya gitu ya. Ternyata memang mereka mengatakan ekonomi global itu adalah risiko yang paling mereka khawatirkan 40,1%. Saya pikir memang kalau kita lihat sepanjang tahun 2018 yang lalu, memang justru faktor global ya yang banyak membuat volatilitas di pasar modal dan di nilai tukar rupiah kita gitu ya. Jadi saya pikir sekarang pun jadi dengan di tahun 2018 faktor globalnya sangat signifikan, investor kita masih sangat khawatir kelihatannya. Kalau kita lihat perang dagang. Walaupun tadi kita sudah mendengar pernyataan dari Menteri Keuangan juga ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, pemerintah akan mengantisipasi terutama soal perlambatan ekonomi global. Betul. Nah, namun saya pikir perang dagang yang sampai saat ini masih belum selesai gitu ya. Itu saya pikir memang masih menjadi satu faktor risiko yang mungkin di benak investor masih ada. Meskipun sebenarnya dalam pertemuan antara Amerika dengan Tiongkok yang sedang berlangsung sekarang, itu ada semacam optimisme bahwa hasilnya akan cukup menggembirakan. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Damhuri telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.